Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam menjalankan semua aktivitasnya sehari-hari. Diberikan kekuatan menyelesaikan semua tantangan-tantangan yang ada. Nah, bagi teman-teman editor pemula, hari ini kita ngebahas sesuatu yang menarik sekali, yaitu tentang aplikasi Wondershare Filmora. Bagaimana caranya dalam waktu yang singkat mahir mengedit foto atau video di Filmora 11 bagi editor pemula. Berbicara tentang aplikasi yang mudah digunakan untuk pengeditan, teman-teman berada pada aplikasi yang tepat. Kenapa saya katakan berada pada aplikasi yang tepat, teman-teman? Karena aplikasi Wondershare Filmora versi 11 memiliki fitur yang mudah digunakan. Kabar baiknya, versi ini memiliki kaya akan fitur seperti efek, transition audio, stok media yang sudah tersedia di dalam aplikasi tersebut. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada inti dari pembahasan tutorial ini, terlebih dahulu teman-teman ada beberapa hal yang wajib teman-teman siapkan. Yang pertama, install terlebih dahulu aplikasi Wondershare Filmora versi 11 pada laptop atau PC teman-teman. Aplikasi ini dapat di-download melalui situs resminya atau melalui link yang sudah saya sertakan pada deskripsi video ini, teman-teman. Yang kedua, teman-teman siapkan beberapa foto atau video dan audio yang akan dijadikan sebagai bahan pengeditan. Berikut yang ketiga, paket internet. Kenapa saya katakan harus terhubung dengan internet, teman-teman? Karena pada aplikasi Wondershare Filmora versi 11 ini, efek-efeknya harus di-download satu persatu terlebih dahulu sebelum efek-efek tersebut teman-teman gunakan. Oke, teman-teman. Langsung saja kita pada inti dari pembahasan tutorial ini. Pertama-tama, teman-teman silakan buka aplikasi Wondershare Filmora versi 11-nya yang sudah teman-teman install ya. Di PC atau laptop teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Filmora 11 saat pertama kali dibuka, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa fitur yang biasa digunakan untuk pengeditan, teman-teman. Namun, kali ini yang kita bicarakan adalah dasar-dasar dalam pengeditan video ya, teman-teman. Maka fitur-fitur ini kita tidak perlu gunakan. Nah, sebelum kita melakukan pengeditan, teman-teman, terlebih dahulu kita tentukan dulu resolusi video yang nanti akan kita gunakan. Nah, bagaimana caranya? Silakan teman-teman, di sini ada kolom. Ini adalah kolom yang disebut dengan rasio screen, teman-teman ya. Nah, teman-teman klik aja panah-panah ini. Nah, silakan teman-teman tentukan ukuran resolusi videonya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya mencoba menggunakan 16:9 ya, teman-teman ya. Ini adalah ukuran yang biasa digunakan untuk video-video yang diupload di YouTube. Saya klik aja seperti gini. Nah, kalau sudah terpilih ukuran resolusinya, langsung aja teman-teman klik Create New Project. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di halaman kerja dari Filmora 11 ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa fitur juga. Ini fitur-fitur yang digunakan untuk pengeditan. Syarat utama, teman-teman, untuk kita melakukan pengeditan, terlebih dahulu teman-teman masukkan dulu video yang nanti mau diedit atau foto-foto yang mau diedit ya, teman-teman. Bila perlu, teman-teman juga bisa siapkan audio sebagai background-nya. Nah, bagaimana cara untuk kita memasukkan gambar atau video di halaman kerja Filmora 11? Nah, di sini ada 3 cara, teman-teman. Cara yang pertama, teman-teman bisa lihat saja di sini panah-panah yang langsung saja teman-teman klik seperti gini. Maka akan muncul halaman seperti ini ya, teman-teman. Nah, silakan teman-teman cari di mana video yang teman-teman simpan. Di sini saya sudah punya 4 buah foto atau gambar. Saya masukin aja dengan cara memblok ini seperti ini. Lalu teman-teman klik open. Nah, maka muncul seperti ini, teman-teman. Video yang tadi kita selanjutnya, teman-teman, untuk mau diedit, teman-teman harus memasukkan ini ke areal ini. Ini arealnya disebut dengan timeline, teman-teman ya. Ini timeline.
Nah, ini ditarik aja teman-teman, diseret ke sini, klik kanan, klik, tahan, lalu diseret seperti ini, dilepaskan. Nah, seperti gitu ya prosedurnya. Nah, saya ulangi lagi, itu yang pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman, saya hapus dulu ini. Nah, cara yang kedua, teman-teman klik file, lalu import media, lalu import media files. Klik aja. Nah, muncul hal yang sama seperti yang tadi, teman-teman. Silakan teman-teman tentukan di mana video atau foto-foto yang teman-teman simpan. Kemudian klik open. Itu cara yang kedua ya, teman-teman. Nah, cara yang ketiga, dihapus lagi dulu. Cara yang ketiga, yaitu kita masuk melalui Windows Explorer ya. Ini diklik aja. Nah, silakan cari teman-teman di mana videonya dan teman-teman simpan ya. Nah, di sini kalau contoh untuk saya simpan di sini. Lalu kemudian ada 4 foto yang sama tadi. Nah, ini saya blocking aja. Kemudian saya seret ke sini. Nah, lalu saya lepas. Oke, seperti itu. Maka muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, itu adalah cara bagaimana kita memasukkan foto atau video di halaman kerja Wondershop Filmora versi 11. Nah, teman-teman, selanjutnya saya perbaiki aja dulu fotonya. Di sini kita bisa lihat bahwa foto ini ada bagian-bagian sampingnya yang berwarna putih dan ini harus kita hilangkan, teman-teman. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Nah, ada dua cara yang biasa digunakan. Nah, untuk cara yang pertama, teman-teman, silakan teman-teman klik aja langsung ke dalam foto ini seperti gini. Nah, akan muncul garis tepi seperti gini ya, teman-teman, yang warna hijau. Nah, silakan teman-teman di sini langsung aja klik kiri, tahan, lalu ditarik keluar. Oke, pas. Nah, seperti gitu ya, teman-teman. Maka gambar atau warna putih yang tadi di samping-samping gambarnya itu dengan sendirinya sudah keluar dari ukuran resolusi video gitu ya, teman-teman. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman, teman-teman bisa sebentar saya kembalikan aja dulu. Nah, seperti semula. Nah, teman-teman, cara yang kedua, teman-teman klik aja di gambarnya yang mau diedit ya, mau diperbaiki seperti ini. Lalu kemudian teman-teman pilih crop di sini, yang icon ini crop, lalu diklik aja teman-teman. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman tentukan aja dulu ukuran rasionya. Nah, di sini saya gunakan custom ya. Nah, maksudnya kenapa saya gunakan custom? Kalau custom itu bebas untuk kita melakukan pemotongan, teman-teman. Jadi tidak ada standar atau ukuran yang membatasi kita dalam pemotongan gambar ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya untuk ini diperbaiki? Silakan teman-teman di samping di bagian tepi gambar ini, teman-teman bisa lihat ada garis warna hijau juga. Silakan teman-teman mau dari sudut seperti gini, mau dari bawah seperti gini, atau dari samping kanan seperti gini ya, silahkan teman-teman punya ide tersendiri ya. Nah, saya coba dari samping sini, saya masukin aja ke sini, lalu dari bawah saya dorong ke atas sampai merasa cukup, kemudian klik OK. Nah, maka akan berubah seperti ini teman-teman. Nah, itulah cara untuk memperbaiki gambar atau ukuran video ya, yang belum memenuhi resolusi video kita. Selanjutnya teman-teman, untuk pengeditannya, teman-teman kita mulai dengan memasukkan efek. Nah, seperti yang saya katakan, untuk teman-teman yang baru pertama kali menginstal aplikasi Wondershop Filmora versi 11 di PC atau laptop teman-teman, maka harus teman-teman terhubung juga dengan internet dalam pengeditan. Kenapa? Seperti saya katakan bahwa banyak fitur di sini yang harus di-download terlebih dahulu sebelum kita gunakan, teman-teman. Nah, untuk mendownloadnya, caranya ada dua cara. Dan cara yang pertama, silakan teman-teman klik langsung 2 kali di dalam gambar ini.
dalam efeknya, gambar efeknya. Kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa klik anak panah ini, yang kecil ini, maka secara otomatis proses download efek akan uh, berproses atau berjalan, teman-teman. Baik, teman-teman, itu sebagai contoh saja. Nah, sebagai contoh lagi, saya sudah mendownload ada beberapa efek yang biasa saya gunakan. Nah, di sini saya sebagai contoh dalam tutorial ini, saya gunakan efek. Kita gunakan efek yang mana ya, teman-teman? Nah, saya coba pakai spot open ya. Nah, spot open, saya coba letakkan di sini, teman-teman. Ini caranya gini ya. Teman-teman klik kiri, tahan, lalu diseret atau ditarik ke bawah seperti gini. Kemudian lepas. Nah, maka efek yang tadi berada di atas, dia sudah bisa kita masukin ke dalam timeline ya, seperti gini. Kemudian teman-teman silakan mengatur aja. Silakan ini diatur. Ini durasinya, panjangnya. Silakan teman-teman mau diperpendek atau perpanjang, silakan sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau perpanjang, maka teman-teman bisa tarik seperti gini sampai di sini, atau sampai di sini terserah teman-teman. Atau silakan teman-teman lakukan untuk perpendek. Nah, misalnya saya letakkan di sini ya. Karena ini hanya untuk bukaan, open aja. Saya letakkan di sini. Kemudian teman-teman untuk selanjutnya lakukan aja pemotongan jika ada yang perlu dipotong. Nah, bagaimana cara melakukan pemotongan pada gambar atau video, teman-teman? Nah, teman-teman silakan garis ini ditarik seperti gini. Misalnya ini yang mau gambar ini yang mau dipotong ya, menjadi dua. Nah, ditarik sini. Nah, sesuaikan dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Misalnya sebagai contoh saya letakkan di sini aja. Kemudian untuk melakukan pemotongan ada dua icon di sini. Icon pertama gunting di dia bagian atas, icon yang kedua gunting di pada garis. Nah, garis ini untuk gunting yang diletakkan di sini untuk mempermudah proses pengeditan tanpa harus mengklik di sini ya, teman-teman. Tetapi prosesnya sama, tetapi efeknya juga sama. Yaitu ketika teman-teman klik ini, maka terjadi pemotongan. Begitu juga dengan icon yang ini ya. Kalau teman-teman klik juga akan terjadi pemotongan gambar di sini. Kita lihat, silakan aja langsung diklik. Nah, maka gambar yang tadi satu terpotong menjadi dua, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman silakan tambahkan misalnya satu efek lagi ya. Misalnya satu efek. Nah, lakukan yang sama, ini ditarik juga seperti ini. Lalu diletakkan di sini. Lalu diperpendek durasinya. Misalnya. Nah, teman-teman, langkah berikutnya, ini karena kita sudah masukin efek, silakan teman-teman masukin lagi transition. Nah, transition seperti gini. Hal yang sama, teman-teman harus perlu mendownload terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa contoh transition yang sudah saya download. Mungkin sebagai gambaran aja buat teman-teman. Transition apa yang biasa mau digunakan. Nah, di sini kita ambil coba untuk kita ambil ini ya. Kita ambil ini ya. Diamond zoom out. Nah, di sini teman-teman silakan ditarik lalu letakkan di sini. Oke, lepas. Seperti gitu ya, teman-teman ya. Nah, fungsi dari transition ini itu biasanya untuk membedakan antara tampilan dari satu gambar ke gambar yang lain, teman-teman. Jadi, letakkannya itu bisa di depan gambar atau video, atau bagian tengah antara dua gambar atau dua video, atau akhir dari video atau gambar. Gitu ya, teman-temannya. Kayak ini bisa diletakkan di bagian depan seperti gini. Saya perkecil lagi, misalnya gini. Lalu kemudian kita masukin lagi satu efek, mohon maaf, satu transition. Nah, kita tarik lagi di sini, misalnya saya letakkan di sini. Oke. Nah, berikut saya masukin lagi ini UB. Saya letakkan di bagian depan sini, saya perkecil. Lalu kemudian saya coba ambil yang ini ya. Doorway. Di sini saya letakkan bagian tengah di antara dua gambar. Silakan teman-teman kalau seperti ini mau diperkecil atau mau diperbesar durasinya, silakan. Lalu kemudian saya ambil lagi
yang ini ya, misalnya sebagai contoh aja teman-teman. Nah, saya letakkan di bagian akhir seperti gini. Lalu kemudian teman-teman saya tambahkan lagi satu efek ke sini, akhir dari gambar atau video. Ini saya tambahkan lagi. Nah, teman-teman untuk seperti gini, tambahkan akhir ini biasanya kalau kita masukin, mudah-mudahan tidak bermasalah ya teman-teman. Artinya bermasalah seperti ini. Maksudnya sulit sekali untuk kita ini. Nah, ini biasanya kita cari untuk letak yang sesuai dengan keinginan kita tuh seringkali tidak didapat ya teman-teman. Makanya gunakan bantuan yaitu kita gunakan garis ini. Nah, garis ini kita tarik aja di sini, kita seret sampai di mana yang harus kita letakkan efeknya gitu ya teman-teman. Nah, kalau seperti gini, nah silakan teman-teman sesuaikan, tarik, mundur. Nah, ratakan dengan garis, kemudian lepas. Lalu kemudian teman-teman perkecil atau perpendek durasinya seperti gini. Atas. Nah, sekarang kita sudah masukin ada 3 efek lalu ditambah dengan 5 transition ya teman-teman. Transition. Nah, seperti itu. Nah, silakan kita lihat hasilnya. Silakan langsung aja klik play atau langsung pencet spasi ya di keyboard ya. Ini saya pakai spasi saja. Nah, maka akan seperti begini tampilan. Oke. Nah, oke teman-teman. Itulah hasil dari video atau foto, beberapa foto yang dibuat menjadi video dan ditambahkan dengan beberapa efek dan transition ya teman-teman. Nah, itu hasilnya seperti itu. Kemudian teman-teman masih ada lagi yaitu kita bisa masukin tulisan atau title ya teman-teman. Nah, untuk proses memasukkan title, teman-teman silakan langsung aja. Di sini sebenarnya ada beberapa bentuk-bentuk title atau tampilan-tampilan yang bagus-bagus teman-teman. Di sini banyak sekali yang teman-teman bisa gunakan di sini. Namun terlebih dahulu di-download lagi satu persatu sesuai dengan efek-efek yang teman-teman sukai gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan contoh saja. Saya pakai yang umum aja ya, dasarnya. Bagaimana untuk cara memasukkan title atau tulisan di sebuah video. Nah, teman-teman lakukan yang pertama, klik ini. Ternyata. Nah, maka akan muncul seperti gini ya teman-teman ya. Yang warna ungu seperti gini. Dan teman-teman silakan teman-teman klik 2 kali di dalam di areal ini, areal title ini ya. 2 kali diklik. Maka akan muncul tampilan seperti gini. Teman-teman langsung saja misalnya gunakan yang di sini saya sebagai contoh. Lagi-lagi saya contohkan aja. Di sini saya pakai panorama ya. Misalnya panorama. Nah, lalu langkah selanjutnya teman-teman silakan tentukan ukurannya, bisa melalui sini, di sini, atau misalnya saya tambahkan gini. Nah, maka terjadi perubahan di sini. Atau teman-teman bisa juga dengan cara teman-teman klik aja di sini, oke sebentar. Nah, teman-teman bisa klik aja langsung di sini. Lalu ditarik, klik kiri, tahan, ditarik. Nah, maka terjadi perubahan ukuran menjadi besar ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, kita balik lagi untuk pengeditannya. Di sini panorama, lalu kemudian teman-teman di sini lakukan perubahan huruf ya atau font. Jika teman-teman mau ingin merubah, silakan langsung aja seperti ini, lalu cari fontnya seperti dengan menggunakan panah ya teman-teman. Nah, di sini saya coba pakai font apa ya, satu persatu kita cari teman-teman. Coba sini, oke, panorama. Nah, misalnya kalau ini yang teman-teman sukai, silakan langsung pilih aja di bawah ini bentuk hurufnya, langsung aja diklik seperti gini.
Oke, teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman bisa melakukan posisi, bisa mengatur posisi. Namun untuk pengeditan yang paling bagus, teman-teman langsung klik ini aja, Advanced, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini muncul lagi ada satu tampilan, satu halaman yang baru. Nah, ini untuk pengeditan. Silakan teman-teman untuk posisinya teman-teman bisa atur dengan ini secara otomatis atau manual ya teman-teman ya. Kalau manualnya teman-teman klik tahan geser gini aja, mau dibawa kemana sesuai dengan teman-teman silakan. Nah, di sini saya coba gunakan ini sebagai contoh supaya ini. Nah, kalau di sudut kanan silakan klik yang ini, maka seperti itu seterusnya teman-teman ya. Lakukan seperti itu. Saya coba letakkan di bagian tengah aja. Oke. Kemudian di sini teman-teman untuk warna. Warna teman-teman bisa lakukan perubahan warna, misalnya ini warna warna putih ya. Nah, kita tambahkan di sini misalnya warna merah. Warna merah, tapi sebelumnya ini diklik aja dulu teman-teman. Dicentang aja. Nah, ukurannya warna merah, misalnya saya mau ambil warna merah. Oke, lalu kemudian oke. Maka terjadi perubahan seperti gini ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman mau tambahkan lagi yang ini untuk shadow-nya. Silahkan diklik ini, dicentang aja dulu. Nah, shadow-nya bisa warna biru seperti gini ya teman-teman, muncul warna biru. Kita ganti lagi dengan warna, misalnya shadow-nya itu warna hitam ya. Kita pakai warna hitam aja, coba. Oke. Nah, tidak kelihatan teman-teman. Nah, kita gunakan warna, misalnya ada warna hijau ya. Coba. Nah, ini terlalu apa juga teman-teman, ganti lagi. Pakai warna ungu. Coba. Nah, mungkin seperti itu aja dulu sebagai contohnya. Nah, teman-teman silakan untuk teman-teman untuk settingan besaran shadow, teman-teman bisa langsung ke ada beberapa settingannya di sini, pengaturannya. Nah, ini teman-teman bisa kurangi, bisa tambahkan seperti gini ya teman-teman. Nah, sini saya coba tambahkan begini aja. Oke. Kemudian teman-teman kalau merasa cukup dari pengeditan ini sudah selesai, langsung saja klik OK. Seperti itu. Nah, maka akan berubah seperti ini teman-teman. Lalu kemudian klik OK lagi. Selanjutnya teman-teman, title ini teman-teman mau pasangkan seperti apa? Apakah hanya untuk beberapa detik atau menit saja, atau dari awal sampai akhir video mau dipasangkan? Ya, semua terserah teman-teman. Lagi-lagi di sini sebagai contoh saya pasangkan dari mulai awal video itu dimulai sampai akhir, tulisan ini akan tetap berada gitu ya teman-teman ya. Nah, maka saya akan tarik sampai terakhir seperti gini. Langsung saja lepas seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, teman-teman, satu lagi, ketika teman-teman melakukan pengeditan lalu ada muncul warna merah seperti ini, maka ini harus dihilangkan teman-teman. Kenapa? Kalau tidak dihilangkan, maka akan terjadi lag pada proses pengeditan. Dan ini biasa membuat kita agak sedikit lambat dalam pengeditan ya teman-teman. Maka dihilangkan dulu dengan cara langsung aja teman-teman klik enter. Nah, maka akan berproses seperti gini teman-teman. Ini namanya rendering ya. Kita lagi merender. Nah, proses renderingnya sudah selesai teman-teman. Di sini kita lihat tadi warna merah sudah berubah semua berwarna hijau. Nah, selanjutnya teman-teman, karena ini sudah kita masukkan yang pertama, efeknya sudah masuk, lalu kemudian transisinya juga sudah kita masukkan. Lalu ketiga, kita sudah masukkan juga title atau tulisan panorama. Yang berikut teman-teman, masukin audio. Nah, teman-teman untuk audio, teman-teman bisa seperti yang sama dengan yang lain. Silahkan klik di sini. Lalu kemudian teman-teman pilih aja audio yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Yang cocok untuk video yang teman-teman edit. Silahkan seperti itu. Namun teman-teman juga bisa gunakan audio bawaan dari luar aplikasi ya. Seperti di sini saya sudah siapkan satu audio. Nah, saya ambil di tempat penyimpanannya. Nah, di sini ada satu audio atau background-nya yang bisa saya gunakan. Kemudian saya lakukan penginputan ke dalam halaman kerja dengan cara yang
sama seperti gini teman-teman. Nah, di sini saya klik ke kiri, tahan, lalu saya seret masuk ke sini. Nah, saya lepas, lalu kemudian teman-teman ini diturunin aja, diklik, lalu diseret seperti gini, letakkan di sini aja teman-teman. Nah, diklik, klik kiri, tahan, seret teman-teman ke sini, lalu lepasin aja teman-teman di sini. Untuk sementaranya ya kita masih hilangkan dulu yang ini. Nah, ini sudah masuk ke sini ya, dan di daerah timeline. Nah, terlebih dahulu teman-teman, karena di sini yang kita gunakan adalah hanya sound, yang dia akan back soundnya untuk video kita atau foto yang sudah jadikan video. Teman-teman bisa hilangkan terlebih dahulu ini gambarnya, karena di sini kita bisa lihat ada gambar ya teman-teman. Nah, ini gambar dengan back soundnya, ada musik, ada gambar. Namun kita tidak menggunakan gambarnya dalam pengeditan ini ya. Untuk itu kita hilangkan aja dulu teman-teman. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Silakan teman-teman klik kanan. Lalu kemudian teman-teman cari tulisan deteksi audio. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini diklik aja. Maka akan terjadi pemisahan antara audio dengan gambar seperti gini. Kemudian teman-teman klik gambarnya. Lalu silakan teman-teman klik tombol ini, delete atau sampai ini. Atau teman-teman bisa langsung dengan klik kanan lalu klik delete. Maka secara otomatis hilang. Kemudian teman-teman audionya dibawa ke sini sama rata seperti ini, lalu kemudian lakukan aja pemotongan dulu karena ini panjang sekali melebihi dari videonya. Silakan teman-teman melakukan pemotongan seperti yang tadi, klik aja langsung di sini maka terjadi pemotongan, lalu kemudian hilangkan background yang sudah terpotong yang tidak diperlukan seperti gini, lalu kemudian diratakan backgroundnya dengan videonya. Nah, seperti ini teman-teman, lepas. Nah, maka akan muncul seperti itu. Nah, teman-teman kita coba cek soundnya, apakah udah bunyi soundnya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, biasanya di sini pada akhir dari video atau sebuah foto yang dijadikan video, lalu backgroundnya itu biasanya dia berhenti itu dengan tiba-tiba teman-teman. Artinya tidak ada proses untuk pengurangan volume dari audio, dan biasa langsung langsung aja gitu ya matinya ya. Kita dengar. Oke. Nah, itu teman-teman langsung aja ya. Nah, di sini harus kita perbaiki teman-teman agar terdengar juga lebih enak didengar pada saat akhir videonya. Nah, teman-teman, ini dengan cara kita menurunin volumenya. Bagaimana cara menurunin volume audio di Windows Filmora seperti ini? Teman-teman silahkan klik aja dulu audionya, lalu tentukan titik di mana mulai penurunan volumenya. Misalnya di sini saya nurunin, kemudian saya klik 2 kali sini teman-teman. Ini saya klik 2 kali. Nah, teman-teman bisa lihat ada tampilan seperti ini. Lalu kemudian teman-teman klik aja yang kotak ini ya, persegi 4 ini. Nah, silahkan diklik aja, maka akan muncul satu titik warna hijau seperti gini. Nah, kemudian langkah berikutnya teman-teman silahkan tarik yang ini, garisnya. Teman-teman letakkan di sini. Nah, teman-teman perhatikan ya, ketika ini sampai keluar, hilang ini, maka ini sudah keluar dari audio. Maka ditarik masuk lagi sampai muncul seperti gini ya teman-teman ya. Warna seperti gini agak putih. Silakan diklik lagi. Oke, teman-teman. Selanjutnya teman-teman turunin ini. Klik kiri, tahan, lalu turunin seperti gini. Ini ya teman-teman. Oke, lepasin. Lalu teman-teman klik OK. Silakan nanti kita dengar apakah terjadi penurunan. Nah, ya, itu berhasil ya teman-teman ya. Ya, oke teman-teman, seperti itu tahu proses pengeditan beberapa foto yang mau dijadikan video atau memang video yang sudah ada. Kemudian kita mengedit dia supaya agak terlihat lebih bagus lagi. Kemudian teman-teman, ini kita sudah masukkan beberapa yang pertama efek, yang kedua
transition yang ketiga ditambah dengan title, yang keempat audio ya. Kita masuk ke yang keempat audio. Nah, yang kelima bagaimana kita cara mengurangi volume dari sebuah audio. Ini sudah kita selesaikan. Dan memasukkan atau memperkecil volume audio, maka proses pengeditan dasar dari sebuah video di aplikasi Wondershare Filmora versi 11 itu dianggap selesai. Sebenarnya belum selesai teman-teman, tapi ini hanya karena sebagai contoh dasar saja. Maka saya pikir ini sudah selesai ya teman-teman. Silakan teman-teman bisa kembangkan ketika teman-teman sudah paham bagaimana cara mengedit video, bagaimana cara menambahkan fitur-fitur yang ada di sini, maka teman-teman bisa kembangkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kemudian teman-teman inilah seperti yang teman-teman lihat seperti ini hasilnya. Maka selanjutnya teman-teman untuk ini jadikan benar-benar sebuah video yang utuh, teman-teman bisa langsung dengan proses ekspor ya teman-teman. Silahkan klik ya di dalam sini di timelinenya, kemudian teman-teman klik ekspor. Nah, akan muncul seperti gini. Silahkan teman-teman pilih jenis file yang mau file videonya seperti ini. Ada MP4, lalu kemudian WMV dan sebagainya teman-teman. Di sini saya coba memilih yang secara otomatis ini aja, MP4. Kemudian saya gantikan ini ya, video panorama, karena ini sudah secara otomatis ada. Saya gantikan yang panorama 3 aja. Kemudian tentukan di mana lokasi penyimpanannya teman-teman. Nah, di sini langsung klik aja seperti ini. Silakan teman-teman tentukan di mana. Saya tetap masih gunakan ini. Saya coba di sini ya. Saya simpan di situ ya, yang tadi. Kemudian teman-teman klik select folder. Nah, oke. Nah, teman-teman biasanya pada awal, pada saat kita baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, di dalam proses ekspor video, biasanya muncul centang di sini ya. Biasanya ada centangannya di sini. Nah, teman-teman ini sebenarnya tidak perlu, karena ini kalau dicentang juga sebenarnya hanya untuk pemilihan apakah ini mau ke TikTok atau ke YouTube, YouTube Short atau seperti apa. Dan itu dia sesuaikan dengan ukuran dan durasinya gitu ya teman-teman. Nah, karena di sini hanya sebagai contoh saja saya hilangkan ini, lalu saya pakai yang ukuran default aja. Kalau sudah selesai seperti ini teman-teman, silahkan langsung klik ekspor. Nah, kita tunggu teman-teman sampai proses pengeksporan selesai. Oke, teman-teman, proses ekspor telah sukses. Di sini menyatakan telah sukses. Kemudian teman-teman, bagaimana hasilnya? Silakan teman-teman klik open folder untuk menampilkan Windows Explorer-nya, di mana video tersebut kita simpan tadi. Dan kemudian di sini bisa lihat ada video panorama 3 seperti yang saya namakan tadi. Lalu silakan teman-teman klik dan kita bisa lihat seperti apa hasilnya. Dan ini hasilnya. Oke, teman-teman, itulah hasil dari video yang telah kita edit atau beberapa foto yang kita edit menjadi sebuah video. Nah, teman-teman bisa kembangkan lagi video-video yang lebih bagus, lebih baik. Ketika teman-teman sudah memahami bagaimana cara pengeditan bagaimana cara pengeditan video di aplikasi Wondershare Filmora versi 11. Nah, teman-teman bisa lebih mengembangkan ke video-video yang lebih baik lagi. Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Itulah sedikit tutorial tentang bagaimana cara pengeditan video di aplikasi Wondershare Filmora versi 11. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.